Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Nathan Jurnawan, melalui ibadah live streaming. Ini sudah masuk bulan November, dan kami ada rencana bahwa di Januari 2022 akan memulai ibadah secara offline. Nah, pada saat itu link YouTube kami, khususnya GCC, Jesus Christ Community, tetap akan kami isi dengan khotbah-khotbah pengajaran, khotbah-khotbah memberikan kekuatan. Dan ada satu lagi link YouTube saya, Bible Teaching Ministry atau BTM. Nah, Bapak Ibu juga bisa masuk ke link tersebut. Nah, hari ini kita tetap beribadah secara live streaming. Nah, hari ini saya akan mengupas satu tema yang memberikan kekuatan inspirasi untuk kita, yaitu mengenal Tuhan lewat masalah. Kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ada 3 lagu yang akan dibawakan oleh pencipta lagunya langsung, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Lagu pertama adalah Lebih Dari Pemenang. Hidup ini banyak masalah, kesulitan. Hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya badai-badai kehidupan. Tapi engkau harus bisa menang dari setiap badai yang datang menggulung kehidupan kita. Yang kedua, ku tak akan menyerah. Seberat apapun badai tersebut, ketika engkau tetap berenang, ketika engkau tidak mau dihanyutkan oleh badai, engkau pasti bisa memperoleh kemenangan tersebut. Dan yang paling penting di lagu ketiga, arti kehadiranmu. Ketika engkau menghadapi badai, engkau merasa seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau berseru, engkau berdoa, seakan-akan engkau jauh dari Tuhan. Padahal tidak demikian. Tuhan ada di dekatmu. Tuhan ada di sampingmu. Bukan berarti ketika engkau disertai Tuhan, tidak akan terjadi badai di dalam hidupmu. Ingat, ketika murid-murid menghadapi badai di tengah danau, badai yang hampir menenggelamkan perahu mereka, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Pada saat itu, Yesus masih ada, masih hidup. Mereka masih bisa lihat Yesus secara fisik. Tapi hari ini, secara fisik Yesus tidak menyertai kita, maka dibutuhkan iman. Yesus tetap menyertaimu. Lagu ketiga, arti kehadiranmu. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Mari Pak Pendeta Jonathan dipersilakan. Ku serahkan khawatirku kepadamu. Kaulah Tuhan pemeliharaku. Karena Kau tak akan membiarkan ku goyah tuk seterusnya. Ku kan dapat menanggung segala perkara di dalam-Mu Tuhan. Kau beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Serahkan khawatirku kepadamu. Kaulah Tuhan pemeliharaku. Karena Kau tak akan membiarkan ku goyah tuk seterusnya. Ku kan dapat
segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah apapun juga. Semua yang ku bisa pada kehendak-Mu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar
besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan, dan saya yakin Anda juga ikut dalam pujian penyembahan ini. Karena itulah Tuhan tidak melihat seberapa pintar engkau menyanyi, seberapa bagus suaramu, tapi Tuhan melihat hatimu. Mau nggak menyembah dan meninggikan Dia? Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kembali kami bertemu, kembali kami menghadap Engkau melalui ibadah live streaming. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami mendapatkan pemahaman yang baru. Supaya melalui firman Tuhan hari ini, kami dikuatkan karena sudah 2 tahunan badai melanda Indonesia. Badai melanda dunia dengan hadirnya virus corona yang sampai saat ini pun masih belum kunjung selesai. Tapi kami percaya suatu saat badai ini akan berlalu, kami akan dipulihkan baik secara kesehatan, finansial maupun sosial masyarakat, dan khususnya kami akan kembali aktif di dalam pelayanan ibadah-ibadah kami.
Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, tema yang akan kita kupas pada hari ini adalah satu tema yang sangat menguatkan kita, yaitu mengenal Tuhan lewat masalah. Mengenal Tuhan lewat masalah. Banyak orang berharap di dalam hidupnya di dunia ini tenang, damai, dan impian ini saya yakin ada di dalam hati setiap orang. Karena memang secara prinsip semua orang itu mengharapkan agar di dalam kehidupannya di dunia ini dia bisa melewati hari demi hari dengan tenang, bisa bekerja dengan tenang, menikmati hidup dengan tenang, beraktivitas dengan tenang, sehingga ada damai sejahtera di dalam hatinya. Damai sejahtera di dalam keluarganya. Karena itu, beberapa faktor yang diharapkan itu bisa mereka lakukan lewati dengan tenang. Pertama, dalam hal ekonomi. Usahanya tuh dia berharap bisa semakin hari semakin meningkat. Dan di dalam usahanya itu semuanya tenang. Mungkin dia punya pabrik. Tentu sebagai seorang pemilik pabrik berharap agar karyawan-karyawan yang bekerja di pabriknya itu punya semangat kerja yang tinggi, punya integritas yang tinggi, bertanggung jawab, sehingga hasil produksi dari pabriknya itu bisa semakin hari semakin meningkat, dan juga pemasaran, tenaga sales, dia juga punya harapan agar bekerja dengan semangat. Makanya kepada sales ataupun karyawan-karyawan mungkin diberikan bonus tertentu. Semua orang, bukan hanya pemilik pabrik, usaha apapun yang dijalankan pasti berharap semuanya tenang, semuanya damai, semuanya baik. Termasuk juga yang mungkin bukan wira swasta. Kalau pabrik, kemudian usaha warung makan, rumah makan, restoran dan sebagainya, mungkin itu adalah usaha-usaha wira swasta. Tapi bagaimana dengan seorang karyawan? Sama. Seorang karyawan juga berharap walaupun sulit untuk mendapatkan suatu target karena honornya tiap bulan sudah seperti itu, kecuali dalam 1 tahun, 2 tahun akan ada kenaikan honor, mungkin lain cerita. Pasti dia juga berharap ketika dia bekerja di kantor, tenang, hubungan dengan karyawan baik, hubungan dengan atasan baik. Nah, itu adalah impian setiap orang. Lalu dari sisi pernikahan, bagi mereka yang sudah menikah, pasti mereka juga berharap pernikahan yang dia jalani itu adalah pernikahan yang harmonis. Hubungan dia dengan pasangannya baik, hubungan dia dengan pasangannya tidak ada masalah, mereka tetap bisa mesra, dan juga di dalam satu rumah tangga ada canda, ada cerita. Ketika sebuah keluarga itu damai, ketika sebuah keluarga itu harmonis, rukun, saling mengasihi, itu bagaikan hidup di sorga. Tapi ketika di dalam satu rumah tangga, yang ada itu adalah konflik, pertengkaran, percekcokan. Walaupun masih hidup di dalam dunia, Anda sudah merasakan neraka. Maka berapa banyak neraka kecil yang tercipta dari keluarga masing-masing. Dan itu semua memang harus diperjuangkan agar keluarga itu menjadi bahagia. Bukan hanya sebatas impian demi impian, tapi harus ada upaya. Selain itu, dari pernikahan mungkin menghasilkan anak. Tentu sebagai orang tua, semuanya itu mempunyai harapan agar anak-anaknya itu baik, anak-anaknya itu sukses, anak-anaknya itu rajin, anak-anaknya itu punya karakter yang baik, menghormati orang tuanya, taat pada orang tuanya, dan pendidikan anak-anaknya itu berjalan dengan baik. Semua orang tua berharap bahwa suatu hari nanti ketika mereka tua, anak-anak mereka lah yang akan menjadi generasi penerus selanjutnya.
Kalau dia punya usaha sendiri, pasti usaha itu akan diwariskan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya melanjutkan bahkan mengembangkan lebih jauh lagi. Maka mereka tuh mati-matian berjuang agar anak-anak mereka tuh dibekali memiliki pendidikan, memiliki keterampilan, memiliki keahlian-keahlian tertentu agar usaha apapun yang nantinya diwariskan kepada anak-anaknya itu berhasil dikembangkan lebih jauh. Anak-anaknya itu punya kehidupan masa depan yang lebih baik. Semua orang tua pasti punya harapan hidup anaknya lebih baik daripada hidup dia sendiri. Maka banyak orang tua mau mati-matian berjuang, mau mati-matian bekerja demi masa depan anaknya. Nah, kemudian dari sisi kesehatan, semua orang juga berharap sehat. Karena kesehatan itu adalah kunci segalanya. Jika engkau badan tidak sehat, engkau bekerja pun tidak bisa, cari uang pun tidak bisa. Karena itu lebih penting kesehatan daripada segalanya. Dengan kesehatan engkau bisa bekerja, engkau bisa beraktivitas. Dengan kesehatan engkau juga bisa nikmati hidup. Saya tidak yakin kalau engkau sakit-sakitan, engkau masih berkata, oh hidupku enjoy aja, hidupku happy-happy saja. Tidak. Pasti hidup ini penuh dengan kesengsaraan. Namun, apakah kehidupan dan impian itu bisa menjadi kenyataan? Dengan kata lain, apakah ada kehidupan yang bebas dari masalah, kesulitan, dan penderitaan di dunia? Ada enggak? Kita boleh punya impian, tapi masalahnya adalah apakah benar ada kehidupan yang bebas dari masalah? Termasuk juga orang Kristen. Kadang-kadang saya mendengarkan pendeta khotbah, terutama pendeta yang menganut teori kemakmuran, mungkin juga termasuk kelompok hyper grace, seringkali mengkhotbahkan ataupun mempromosikan kasih dan kuasa Tuhan secara overdosis tanpa diimbangi keseimbangan lainnya. Mereka sering berkata, yang sakit dijamin sembuh apapun penyakitmu. Karena Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Salah nggak khotbah demikian? Tentu tidak salah. Tidak salah. Karena Yesus memang sanggup, Yesus memang mampu sembuhkan penyakit apapun. Tapi betulkah semua penyakit yang engkau doakan itu pasti disembuhkan Tuhan? Okay. Betulkah orang Kristen tidak akan alami sakit lagi? Faktanya di dunia, banyak dokter-dokter Kristen yang sakit. Banyak rumah sakit Kristen di Indonesia. Ada rumah sakit Siloam, ada rumah sakit Bethlehem. Banyak rumah sakit yang didirikan oleh organisasi Kristen. Artinya orang Kristen juga tidak bebas dari masalah penyakit ini. Karena itu kita boleh promosikan kuasa Tuhan, tapi juga harus ada keseimbangan. Banyak juga pendeta yang jatuh sakit, bukan hanya umat Kristen. Nah, kalau pendeta yang berhubungan langsung dengan Tuhan, yang paling banyak berdoa juga masih sakit-sakit. Apakah orang Kristen tidak sakit? Bisa. Lalu ada promosi lagi. Yang berutang jadi piutang. Karena Yesus sanggup memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena Yesus memegang ekonomi dunia. Yesus bisa menciptakan langit dan bumi. Apalagi memberkati engkau. Allah bisa memberkati, memberi makan 2 juta umat Israel ketika perjalanan ke padang gurun selama 40 tahun. Apakah dia tidak sanggup memberkatimu hari ini? Nah, ini promosi-promosi yang luar biasa. Dahsyat memang. Dan Tuhan sanggup gak? Sanggup, karena memang sudah ada bukti sejarah. Tapi apakah betul setelah percaya Tuhan, lalu engkau tidak akan mengalami kesulitan ekonomi lagi? Engkau tidak akan mengalami kegagalan dalam usaha lagi? Engkau tidak akan dipecat lagi? Nggak bisa begitu. Jadi perlu keseimbangan. Kemudian ada promosi lagi.
dalam hal pernikahan. Oh, Yesus penuh kasih. Yesus sanggup pulihkan keluargamu yang hancur. Yesus sanggup mengubah istrimu. Yesus sanggup mengubah suamimu supaya menjadi orang yang baik. Salah nggak promosi demikian? Tidak salah. Tidak salah. Memang Yesus sanggup kok. Demikian pula Yesus sanggup pulihkan anak-anakmu yang merusak. Saya katakan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang perlu kita renungkan, apakah benar menjadi orang Kristen maka dijamin bebas dari masalah kesulitan penderitaan dan juga kesulitan finansial? Kalau betul setelah menjadi orang Kristen semuanya beres, engkau menjadi manusia super, maka agama-agama lain itu tidak akan laku. Agama-agama lain akan sepi pengikutnya. Semuanya tinggalkan agama mereka. Bondong-bondong dibaptis, bondong-bondong menjadi orang Kristen. Tapi faktanya masih juga banyak masalah kesulitan. Banyak orang Kristen hidupnya juga menderita. Karena itu, hari ini kita berbicara tentang mengenal Tuhan lewat masalah. Ribuan tahun yang lalu, Nabi Musa sudah ungkapkan kepada kita bahwa hidup manusia itu memang penuh masalah kesulitan dan penderitaan. Kita baca Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu perhatikan apa yang dikatakan oleh Musa. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Dan selama 70-80 tahun. Yang paling menonjol dalam hidup manusia itu adalah kesukaran dan penderitaan. Dan apa yang dikatakan oleh Musa memang satu fakta. Satu fakta. Misalnya, satu hari 24 jam. Dari 24 jam ini, hanya berapa jam engkau benar-benar bisa menikmati yang namanya hidup ini menyenangkan, enjoy, bukan masalah? Coba kita atur. Sehari 8 jam bekerja. Itu pasti penderitaan. Benar nggak? Mana sih ada yang bekerja enak? Nggak ada. Yang namanya bekerja tetap saja itu satu penderitaan, satu perjuangan. Maka ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah sudah berkata di Kejadian pasal 3:19. Dengan berjerilah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Artinya, kerja itu adalah satu wujud jerih lelah. Itu adalah penderitaan. Itu masalah. Apalagi kalau engkau tuh ketemu sama atasan yang bermasalah. Ketemu sama rekan kerja yang bermasalah. Atau engkau yang punya wirausaha. Engkau juga mengalami kesulitan masalah finansial di dalam usaha yang kau jalankan. Hidup manusia memang penuh dengan penderitaan. Maka tidak heran Musa katakan hidup manusia penuh kegelisahan. Kemudian dari 24 jam, 8 jam lagi untuk apa? Ya untuk kegiatan perjalanan kerja, mandi, makan, TikTok ini itu, hanya pegang handphone saja. Berapa lama waktu kita habiskan? Nonton televisi, berapa banyak waktu kita habiskan? Urus keluarga, itu 8 jam loh ya. Nah, sisa 8 jam nih, karena sudah habis 16 jam. 8 jam bekerja, 8 jam untuk kegiatan sehari-hari. Sisa 8 jam, dokter anjurkan tidur yang sehat 8 jam. Mungkin itu adalah saat yang paling enak. Tapi itu sepertiga waktu yang kita lewati loh. Nah, apakah betul Anda bisa setiap malam tidur 8 jam? Dan apakah betul setiap malam engkau tidur pasti nyenyak? Banyak orang yang tidak bisa tidur, Anda tahu nggak?
Anda bisa membeli ranjang yang mewah, tapi Anda tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Anda bisa membeli AC yang dingin, tetapi Anda tidak bisa membeli suasana yang dingin ketika engkau konflik dengan istri dan sebagainya. Jadi panas Hawa itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hidup manusia memang penuh dengan penderitaan. Nah, apakah yang ditulis oleh Nabi Musa ini hanya berlaku bagi non-Kristen? Salah. Musa itu umat Tuhan. Musa itu nabi yang dipakai Tuhan menulis kitab suci. Artinya tulisan Nabi Musa ini berlaku secara universal kepada siapapun tanpa kecuali. Artinya baik Kristen maupun non-Kristen ketika menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan, problem di dalam hidupnya tetap sama akan menghadapi kesulitan itu. Lalu bagaimana dengan penjelasan Tuhan, penegasan Tuhan? Nah, kita lihat lebih fokus lagi. Orang Kristen pengikut Yesus. Kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ternyata ada tantangan tersendiri, kesulitan tersendiri, permasalahan sendiri menjadi orang Kristen yang tidak dialami oleh penganut agama lain. Yesus berkata, 3 hal. Kalau engkau ingin jadi orang Kristen, ada 3 hal yang harus engkau lakukan. Pertama, menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri? Kalau menyangkal Tuhan itu dilarang. Tapi kenapa kita dianjurkan menyangkal diri? Kenapa ya? Menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan itu dosa yang berat. Tidak mengakui Tuhan. Lalu menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri apakah tidak mengakui diri sendiri? Bukan itu. Menyangkal diri artinya adalah sudah tidak ada aku lagi. Aku sudah milik Tuhan. Sanggup nggak engkau hadapi di sini? Aku bukan milikku lagi, tapi aku adalah milik Dia yang telah menebus aku. Dia yang telah membeli aku. Itulah menyangkal diri. Berarti kalau engkau menghadapi masalah, kesulitan, dilukai orang lain, engkau tidak bisa komplain karena engkau bukan milikmu lagi, engkau milik Tuhan. Satu kali ketika Saulus melakukan penganiayaan kepada orang Kristen di dalam perjalanan ke kota Damsyik, tiba-tiba satu cahaya yang memancar, lalu terdengar suara kepada Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di Kisah Rasul 9 ayat 3. Tuhan berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal jelas sekali yang dianiaya Saulus itu adalah orang-orang Kristen. Kenapa Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Bukan menganiaya jemaatku. Karena jemaat adalah tubuh Tuhan, umat Kristen itu adalah milik Tuhan. Bukan miliknya sendiri lagi. Itulah makna penyangkalan diri. Kita bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Tuhan. Dan itu hanya diwajibkan bagi agama Kristen. Non-Kristen enggak alami. Kemudian memikul salib. Salib itu adalah penderitaan. Salib itu adalah beban. Dan agama lain itu enggak perlu disuruh pikul salib. Tapi khusus untuk orang Kristen. Yesus sudah pikul salib. Dan salib itulah tempat dipanteknya Yesus Kristus. Salib itu adalah penderitaan. Karena itu kalau engkau katakan jadi orang Kristen semuanya selesai, semuanya tidak ada masalah lagi, berarti perkataan Tuhan tidak berlaku dong. Apakah betul Tuhan menjamin? Oh, kalau sudah percaya kepadaku semuanya beres, semuanya masalah teratasi. Bukan seperti itu. Lalu mengikut aku. Mengikut aku artinya meneladan penderitaan Yesus Kristus. Kita teladani, kita ikuti. Sanggup nggak? Itu memang satu tantangan. Yesus Kristus itu adalah Allah. Yesus Kristus itu adalah Allah. Ketika menjadi manusia,
Yesus juga tidak luput dari masalah dan kesulitan. Pada itu Allah loh. Yang namanya Allah itu maha kuasa. Yang namanya Allah itu tidak terikat pada dunia. Penderitaan di dunia. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia juga mengalami masalah kesulitan dan penderitaan. Kita lihat di Markus pasal 8 ayat 31. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Lihat apa yang dialami Yesus. Dia berkata, mengalami banyak penderitaan. Penderitaan di sini tentu yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan di dunia ini sudah menderita. Lalu menghadapi penderitaan dari orang-orang tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam. Kemudian ditolak, dihina, dicaci, dibenci. Kebencian itu membawa mereka menyalibkan Yesus Kristus. Nah, jika Allah saja mengalami begitu banyak penderitaan, apalagi manusia, pada dia itu Allah loh. Artinya apa? Yang namanya manusia, siapapun engkau tidak akan lolos dari masalah dan kesulitan. Ayat 32, hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Yesus katakan dia akan alami penderitaan, ditangkap, disalibkan, dihina dan sebagainya. Tapi Petrus berusaha menarik Yesus ke samping. Dan Petrus berkata, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tapi bagaimana reaksi Tuhan? Tuhan berkata pada Petrus, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Artinya apa? Pikiran Allah dengan pikiran manusia itu berbeda. Pikiran manusia itu mau yang enak-enak. Enjoy. Maka seberapa banyak pendeta yang mengkhotbahkan pikiran manusia bukan pikiran Allah. Oh, kalau engkau percaya Yesus, yang utang jadi piutang, yang sakit sembuh, semuanya beres. Nah, itu pikiran manusia. Bukan pikiran Allah. Percayalah. Kalau Paulus hidup di zaman sekarang, Anda tahu nggak khotbah Paulus itu apa? Pasti khotbah tentang pengalaman penderitaan-penderitaan. Oh, aku masuk penjara. Oh, aku mengalami karam kapal. Oh, aku dipukul. Oh, aku ditolak. Oh, aku dilempar batu. Itu kesaksian Rasul Paulus ketika khotbah di atas mimbar. Jadi bertolak belakang dengan khotbah-khotbah mayoritas pendeta hari ini. Tapi bukan berarti kita nggak boleh khotbahkan tentang kuasa kasih. Pertolongan Yesus boleh. Yang saya maksudkan itu harus ada keseimbangan. Tanpa keseimbangan, engkau akan terjebak pada ekstremis tertentu. Karena itulah, jika Tuhan kita saja tidak lepas dari masalah, dengan sendiri kita pun tidak akan lepas dari masalah. Banyak orang melihat masalah, kesulitan dan penderitaan itu sesuatu yang menakutkan. Jadi ketika ada masalah kesulitan, cenderung menghindar, cenderung menolak. Termasuk orang Kristen. Jadi orang Kristen pun tidak suka dengan masalah kesulitan dan penderitaan. Berapa sering kita berdoa, Tuhan jauhkan aku dari ini, jauhkan aku dari itu. Berapa sering kita berdoa agar penderitaan-penderitaan tidak menimpa hidup kita. Dan memang tidak salah doakan seperti itu. Padahal saya ingin katakan kepada Anda, seperti judul yang saya katakan hari ini, engkau akan menemukan kuasa kasih dan pengenalan kepada Tuhan lewat segala masalah, kesulitan, dan penderitaan. Ibaratnya itu begini loh. Engkau ingin rasakan mujizat Tuhan? Engkau ingin rasakan kuasa Tuhan? Angkat tanganmu. Kalau engkau ingin rasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Kalau benar. Oke. Engkau mau alami sakit penyakit enggak? Siapa yang kepingin sakit? Tuh, nggak ada yang angkat tangan kan? Berarti pemahaman kita masih keliru.
Engkau tidak akan bisa merasakan kuasa Tuhan kalau engkau tidak sakit lebih dulu. Benar nggak? Kan engkau jatuh sakit dulu, lalu berdoa, kemudian disembuhkan Tuhan secara ajaib. Kalau engkau tidak sakit dulu, bagaimana engkau bisa rasakan kuasa Tuhan? Artinya engkau bisa temukan Tuhan lewat masalah, kesulitan, penderitaan. Lewat sakit penyakitmu engkau bisa rasakan adanya Tuhan. Kalau gitu, masalah, kesulitan, penderitaan perlu hindari enggak? Tidak perlu. Tapi tidak perlu dicari juga. Kalau cari masalah, kesulitan, penderitaan, ya aneh. Orang sehat cari masalah. Tapi kalau kita sudah hidup dengan baik dan benar, masalah masih datang, pasti Tuhan punya tujuan. Bahwa di balik masalah itu, engkau akan temukan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Mengenal Tuhan, itu paling penting. Lewat masalah kesulitan, manusia itu lebih mengenal dan bersandar kepada Tuhan. Itu yang maunya Tuhan. Saya ingin mengajak Anda baca di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Ketika Yesus bersama dengan murid-murid di dalam perahu dan mereka diserang badai yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Kita baca Lukas pasal 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. 24, maka berdatanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu mengharik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Kita sudah baca satu perikop 4 ayat tentang sebuah peristiwa mujizat yang Tuhan Yesus adakan. Dan kita coba dalami peristiwa tersebut. Di Lukas 8 ayat 23. Saat itu Yesus bersama dengan murid-murid. Betul? Tapi badai tetap terjadi. Jadi bukan berarti kalau engkau sudah jadi orang Kristen, masalah, kesulitan, penderitaan pasti hilang dari hidupmu. Enggak gitu. Jadi jangan salah khotbah ya pendeta. Sebagai orang Kristen yang masih hidup di dalam dunia, kita pun tidak kebal menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan. Apalagi saat ini secara fisik Yesus tidak bersama dengan kita. Kita tidak bisa melihat Yesus ada di mana karena dia sudah dalam wujud Roh Kudus. Sedangkan Yesus saat itu bersama dengan murid-murid. Satu perahu di samping mereka. Badai tetap terjadi. Artinya bersama dengan Yesus masih bisa alami badai. Walaupun kita disertai Yesus masih bisa alami badai, masalah, kesulitan, penderitaan. Perahu mulai kemasukan banyak air. Artinya perahu itu ibarat pernikahan kita, ibarat usaha kita, ibarat rumah tangga kita, ibarat anak-anak kita. Kemasukan air, air itu akan bisa menenggelamkan orang, menghabiskan semuanya. Artinya air itu masalah, kesulitan, penderitaan, dia bisa masuk ke dalam masalah apapun. Air bisa mengalir kemanapun selama ada ruang yang bisa dialiri. Artinya masalah, kesulitan bisa terjadi di dalam hidup kita. Dan mereka dalam bahaya. Artinya keselamatan terancam. Kesehatan kita terancam. Rumah tangga terancam. Anak-anak terancam. Di dalam hidup ini tidak ada yang namanya aman dari masalah dan kesulitan.
Tapi anehnya, di ayat 23 itu mengatakan Yesus tidur. Pertanyaan saya adalah, betulkah Yesus tidur? Menurut saya tidak. Mungkin Yesus sempat tidur sejenak. Mungkin. Tapi ketika badai menyerang mereka, sekonyong-konyong turunlah taufan. Saat itu nggak mungkin Yesus tidur. Karena perahu itu sudah naik turun dimainkan oleh ombak. Bagaimana tidur dengan kondisi badai yang begitu ganas? Dan air itu sudah masuk ke dalam perahu. Bagaimana tidur dengan kondisi perahu itu sudah kemasukan banyak air? Satu perahu itu sudah basah dan Yesus pasti keciprat oleh ombak, oleh air asin yang masuk ke dalam perahu itu. Yang namanya kalau ombak itu begitu tinggi, air kadang-kadang kalau perahu itu bisa main air, perahu itu ditimbus oleh ombak itu. Mungkinkah Yesus tidur dengan badan basah, baju basah? Nggak mungkin. Selain itu, murid-murid itu sudah ketakutan. Berkata, Tuhan kita binasa. Tuhan, guru kita binasa. Suara teriakan mereka tuh sudah begitu kencang. Kalang kabut sudah, histeris sudah. Masih bisa tidurkah Yesus? Tentu tidak. Karena itu saya yakin. Saat itu, Yesus mau tes murid-muridnya. Ketika tenang, kalau Anda tafsirkan Yesus tidur, oke, saya setuju. Tapi ketika taufan yang lagi menyerang, Yesus saat itu nggak mungkin tidur. Pasti dia sudah sadar, tapi tetap sengaja tidur. Sampai murid itu datang kepada Guru, kita binasa. Yesus mau lihat bagaimana mereka menghadapi masalah kesulitan. Bagaimana mereka menghadapi damai. Dan demikian pula hari ini. Ketika engkau mengalami masalah kesulitan dan badai di dalam hidupmu, Yesus tahu. Cuman kadang-kadang Yesus tidak mau bertindak dulu. Untuk apa? Supaya engkau datang kepada Yesus. Bangunkan Yesus. Tuhan, aku membutuhkan pertolonganmu. Ketika engkau turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Dan ketika engkau angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Artinya Tuhan tuh paling senang loh kalau kita bersandar kepada Dia. Artinya kita membutuhkan Dia. Kalau kita membutuhkan Dia, berarti kita menghargai Dia. Kita mengakui kita ini lemah. Tapi kalau orang tuh menganggap dirinya hebat, dirinya sanggup mengatasi segala masalah kesulitan, Tuhan paling tidak suka. Itu artinya orang yang sombong. Jadi datanglah kepada Yesus. Kita lihat ayat 24. Akhirnya Yesus mulai bertindak. Yesus berkata kepada angin, hei teduhlah. Kepada ombak, hei tenanglah. Dan dalam sekejap, angin itu langsung teduh. Ombak yang dahsyat itu langsung tenang. Mestinya kalau yang namanya angin itu langsung berhenti, gak bisa. Biasakan dari kencang pelan-pelan sampai hilang. Tapi ini sekejap hilang. Ombak yang mengalun-alun, yang namanya air itu kan sudah diobok-obok, sudah diayun-ayun di lautan. Enggak mungkin sekejap langsung berhenti. Tapi masih ada waktu tenang, tapi dalam sekejap tenang. Artinya apa? Yesus membuktikan dirinya siapa Dia. Hanya pencipta angin yang bisa menaklukkan angin. Bisa tangkap? Hanya pencipta angin yang bisa taklukkan angin. Hai angin, teduhlah. Dan angin itu punya telinga untuk mendengar sang pencipta. Kalau kita bukan pencipta angin dan kita tidak bisa kendalikan angin. Jangankan angin yang di luar. Angin yang ada di dalam perut Anda saja Anda tidak bisa kendalikan. Maka tidak heran. Kadang-kadang kentut sembarangan. Prot. Anda tidak lihat kiri kanan Anda. Karena apa? Memang ketika orang lagi sakit perut, ingin buang angin, sulit ditahan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bukan hanya angin, tapi kepada air. Hei angin, tenanglah. Dalam sekejap air itu langsung teduh. Air itu seakan-akan punya telinga untuk mendengarkan perintah Yesus. Langsung teduh. Hanya pencipta air yang bisa kendalikan air.
Hanya pencipta air yang tidak akan menenggelamkan sang pencipta. Maka di kisah lain, Yesus pernah berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Hanya sang pencipta yang bisa lakukan. Dan Yesus sudah menunjukkan dirinya. Murid-murid kalau bisa koneksikan apa yang saya ucapkan tadi, mestinya mereka sudah tahu. Yesus adalah Allah sang pencipta. Kalau mereka jeli, kalau mereka bisa koneksikan. Karena hanya pencipta yang bisa lakukan itu. Kita lihat ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Artinya, kalian kan percaya kepadaku. Tapi kenapa tidak bersandar kepadaku? Apakah mungkin aku akan membiarkan aku tenggelam mati bersama dengan kalian? Kan nggak mungkin. Tapi mereka sudah histeris, sudah teriak kepanikan. Artinya percayalah. Kalau engkau bersama dengan Tuhan Yesus, hidupmu tidak akan hancur. Tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Nggak mungkinlah Tuhan membiarkan dirinya binasa. Nggak mungkinlah Tuhan biarkan perahu itu tenggelam. Dia bersama dengan murid-murid. Karena itu, kalau saat itu mereka melihat badai yang begitu dahsyat, mereka santai-santai saja berpikiran, kalau kami mati, Yesus juga mati. Apakah Yesus mau bunuh dirinya? Hanya ada satu jawaban, tidak mengenal Yesus siapa. Kalau mereka tahu Yesus itu luar biasa, sanggup mengatasi apapun, mestinya mereka tenang. Satu kali ada sepasang pengantin baru. Mereka naik ke sebuah perahu, ke sebuah kapal yang tidak begitu besar. Menuju ke sebuah pulau, karena mereka ingin menikmati liburan di pulau tersebut. Mereka itu sebenarnya pengantin baru. Di laut itu mereka mengalami badai yang dahsyat. Ombak hampir menenggelamkan perahu mereka. Awak-awak kapal sudah panik. Semua orang sudah teriak. Termasuk istrinya juga mulai histeri. Tolong. Tapi sang suami santai-santai saja. Bahkan ketika menghadapi badai ombak yang begitu dahsyat, suaminya masih bisa bernyanyi-nyanyi kecil. Istri yang melihat demikian jengkel, kesal. Kamu gak takut ya? Lalu suaminya ngomong, ngapain saya takut? Ombak sudah mau menenggelamkan kita. Kamu masih bisa nyanyi, masih tidak takut. Suami ngomong, ngapain saya takut? Lalu istrinya mulai curiga. Jangan-jangan suami gua punya kelainan jiwa ini. Orang sudah panik, sudah ketakutan, tapi dia masih bisa bernyanyi-nyanyi kecil. Kapal hampir tenggelam, tapi dia masih bisa tenang-tenang saja. Akhirnya dia mulai merasa aneh. Bahkan marah para suami. Jadi engkau tidak takut. Jadi engkau juga tidak pedulikan aku. Istrinya mulai marah. Karena lihat suaminya tidak berusaha menenangkan istrinya. Tidak berusaha menolong istrinya. Yang mulai ketakutan. Suaminya bukannya menghibur. Lalu suaminya cabut sebatang pisau. Setelah itu dekati istrinya. Dengan mata yang galak. Dia acungkan pisau itu di leher istrinya. Dengan mata yang melotot. Kamu gak takut sama saya? Kamu gak takut aku membunuh kamu? Bagaimana reaksi istrinya? Istri ngomong, enggak, aku gak takut. Benar, gak takut aku tusuk leher kamu pakai pisau ini? Istri ngomong, enggak, aku gak takut. Kenapa kamu tidak takut? Aku bisa buat nekat loh. Karena engkau suamiku. Aku milikmu. Aku mengerti engkau tidak akan membunuh aku karena engkau mencintai aku. Nah, akhirnya pisau itu dimasukkan kembali. Suaminya berkata, demikian pun aku percaya pada Tuhanku Yesus Kristus. Nggak mungkin kalau kehendak Tuhan tidak menghendaki aku akan mati. Karena aku ada di dalam tangan Tuhan. Aku mengenal siapa Tuhan yang aku sembah. Aku percaya Tuhan yang aku sembah. Karena itu kalau engkau mengenal Yesus, engkau bersandar kepada Yesus, masalahmu bisa teratasi. Siapakah gerangan orang ini?
Dan akhirnya kalimat ini muncul. Siapa sih orang ini? Jadi mereka tuh semuanya takjub melihat kepada Yesus. Dahsyat. Jadi selama ini kita baru tahu dia punya kuasa seperti ini. Mereka bertanya di antara mereka, siapa sesungguhnya orang ini? Kok sampai angin dan air pun bisa takluk kepada dia? Artinya apa? Selama ini mereka tidak mengenal Yesus. Mereka hanya anggap Yesus memang punya kelebihan. Yesus memang punya kuasa. Tapi bukan kuasa yang dahsyat seperti ini. Tapi hari ini mata mereka terbuka. Hari ini mereka dicelipkan. Yesus bukan sembarangan. Yesus luar biasa. Karena itulah. Kalau mereka tidak alami badai. Tidak alami ketakutan. Tidak alami kondisi hampir tenggelam. Mereka tidak terbuka mata mereka untuk mengenal Yesus itu siapa. Karena itulah saya katakan ada gunanya masalah kesulitan dan badai di dalam hidup. Jangan takut. Ayub adalah contoh yang sangat nyata. Dia menemukan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, intim dengan Tuhan, justru setelah dia mengalami masalah kesulitan dan penderitaan. Kita baca Ayub 42 ayat yang ke-5 dan 6. Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perhatikan kata demi kata yang diucapkan Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Berarti Ayub ini belum punya pengalaman berinteraksi langsung dengan Tuhan. Dan saya yakin berapa banyak manusia di dunia yang seperti Ayub mengenal Tuhan itu karena ada yang menceritakan tentang adanya Tuhan. Mengenal Tuhan, percaya Tuhan Yesus karena ada yang beritakan Injil. Tapi apakah engkau sebagai orang Kristen pernah dapat pengalaman pribadi nggak dengan Tuhan secara interaksi? Pernah alami kuasa mujizat? Pernah doamu didengarkan dengan nyata-nyata? Saya 30 tahun yang lalu sudah alami. Dan sampai saat ini banyak pengalaman unik saya dengan Tuhan. 30 tahun yang lampau. Saya itu mestinya sudah mati. Saya pernah kena kanker lever. Lever saya itu sudah sirosis. Dan dokter sudah vonis hidupmu tinggal beberapa bulan. Akhirnya saya bernasar. Dari saya berdasar berdoa Tuhan sembuhkan. Hanya makan waktu beberapa minggu saja. Padahal saya sudah sakit 1 tahunan. Sudah terbaring berbulan-bulan di atas tempat tidur. Karena lever itu. Itulah pengalaman. Karena itu kalau saya hari ini kalau 30 tahun yang lalu saya tidak pernah alami yang namanya kanker lever. Saya mungkin hari ini bukan pendeta. Mungkin juga bukan jadi orang Kristen. Atau iman saya tidak akan bertumbuh. Karena itu saya bersyukur bahwa saya mengalami masalah kesulitan, penderitaan. Saya bersyukur alami penyakit itu. Karena saya tahu Tuhan melalui ini ingin memperkenalkan dirinya. Dan Ayub berkata, sekarang mataku memandang engkau. Kalau dulu hanya mendengar, tapi sekarang melihat lengkap sudah. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan Ayub mendengarkan suara Tuhan. Lalu ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kenapa dia berkata, aku mencabut perkataanku? Kayaknya ketika Ayub mengalami masalah penderitaan yang bertubi-tubi dan tidak kunjung selesai. Kita tidak tahu loh. Ayub kena penyakit kanker kulit itu berapa lama kita tidak tahu. Mungkin dia sempat mengeluh. Tuhan sebenarnya engkau ini ada apa enggak sih? Kalau ada kenapa engkau tidak tolong aku? Dia sempat komplain kepada Tuhan. Dia sempat tidak percaya kepada Tuhan. Tapi setelah itu dia berkata, aku mengenal engkau lewat masalah kesulitan dan penderitaan. Namun untuk bisa mendapatkan pemahaman seperti Ayub, untuk bisa mendapatkan pengalaman
berhubungan langsung dengan Tuhan seperti Ayub, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayarkan. Harganya apa? Semua kekayaan Ayub dalam satu hari habis semua. Padahal dia tuh kaya raya loh. Di sebelah timur orang yang paling kaya itu adalah Ayub. Hewan yang dimiliki ribuan ekor. Budak-budak yang dimiliki ratusan orang. Tapi dalam satu hari semuanya musnah, semuanya habis. Apakah engkau siap menghadapi masalah itu? Kehabisan untuk mengenal Tuhan? Kalau engkau tidak jatuh bangkrut dulu, lalu dipulihkan Tuhan, mungkin engkau tidak punya pengalaman itu. Saya yakin Anda yang sedang menonton video saat ini, ada yang pernah alami seperti itu. Saya banyak teman-teman bisnis, teman-teman mereka bisnismen di Tanah Abang. Mereka punya banyak toko-toko kain di Tanah Abang. Dan dulu mereka banyak yang berkata, hancur. Ada yang karena judi, ada yang memang ditipu orang, hancur sampai banyak yang utang. Tapi setelah mereka percaya Tuhan Yesus, mereka memang banyak dipulihkan. Oke. Lalu 10 orang anaknya mati semua dalam sehari. Ayub punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ketika anaknya satu kali sedang berpesta di rumah salah satu saudara mereka, agaknya setiap mereka ulang tahun itu mereka adakan pesta. Tiba-tiba angin kencang melanda rumah tempat mereka adakan acara. 4 penjuru rumah itu tiangnya patah, roboh, dan mereka tidak ada satupun yang bisa melarikan diri, mati semua. Itu harga yang sangat mahal. Saya yakin kalau Ayub disuruh pilih, apakah mau semua kekayaanmu habis atau 10 anakmu mati, saya yakin dia akan pilih 10 anak saya. Biarkan hidup, silakan ambil semua harta kekayaanku. Sama juga. Ketika rumahmu didatangi perampok, mengancam nyawamu. Biasa Anda berkata apa? Ya udah Pak, silakan kuras semua yang ada di rumahku, tapi jangan bunuh kami. Betul nggak? Nyawa lebih berharga. Tapi Ayub harus kehilangan 10 anaknya, itu tidak mudah. Harga yang harus dia bayar. Lalu yang ketiga, dia kena kanker kulit. Dari kepala sampai ke kakinya. Penuh dengan bara. Gatal. 10 jari sudah tidak kuat lagi, akhirnya dia pakai beling untuk menggaruk-garuk badannya. Selain itu ditaburi dengan abu karena bernanah, luka lecet, gatal. Abu itu satu sisi menunjukkan dia sedang berduka cita, dan sisi lain itu untuk mengurangi rasa gatal yang luar biasa. Gatal sampai ke dalam daging loh. Kalau kita gatal mah di kulit saja betul. Tapi sampai daging loh, karena banyak bernanah di dalam kanker kulit yang ganas. Harga yang harus. Bukan itu saja. Istrinya melihat semua kekayaan sudah habis. Anak sudah mati. Anak istrinya juga frustasi. Sekarang suaminya kena kanker kulit. Bau busuk. Suaminya, istrinya sudah tidak tahan. Kutukilah Allah yang kau sembah. Istrinya sudah kehilangan iman sampai menyangkal Tuhan. Matilah. Nah, apakah Tuhan dikutuk sampai mati atau suaminya disuruh mati? Kita lihat. Dalam kondisi yang sudah sangat berat. Bukan hanya anak-anak tinggalkan dia selamanya. Istri pun akhirnya meninggalkan Ayub. Pelayan-pelayan Ayub pun tidak ada yang lagi yang bersama Ayub. Karena sudah gak punya gaji. Semua harta kekayaan Ayub sudah habis. Dan sekarang mesti ngerawat Ayub yang badannya begitu bau. Belajarlah seperti pemahaman Ayub bahwa semua masalah, kesulitan, penderitaan itu adalah ujian untuk naik kelas. Percayalah. Jika hari ini engkau mengalami sakit penyakit, jika hari ini usahamu hancur, jika hari ini keluargamu hancur, jika hari ini banyak masalah bertubi-tubi yang datang kepadamu, dengan catatan, kalau hidupmu benar, ini adalah ujian. Tapi kalau hidupmu tidak benar, itu adalah teguran. Maka yang perlu engkau lakukan adalah pertobatan.
Kalau masalah itu datang karena kesalahanmu, pengampunan dan pertobatan itu harus engkau jalani. Bertobatlah, mohon pengampunan Tuhan agar Tuhan pulihkan. Tapi kalau hidupmu benar, seperti Ayub, masih bisa mengalami masalah kesulitan benar, itu adalah ujian karena Tuhan sedang merancangkan masa depanmu. Dan untuk merancangkan masa depanmu, engkau hadapi semua itu, engkau masih akan mengalami masalah kesulitan. Ujian. Yang namanya ujian itu gak enak. Untuk naik kelas perlu ujian. Kita lihat Ayub 23 ayat 10-11. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Artinya Ayub sudah lakukan introspeksi. Kenapa sih masalah kesulitan menimpa aku? Dan setelah dia koreksi ini, koreksi sana, serasanya aku gak bersalah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia tarik kesimpulan, oh Tuhan lagi menguji aku. Dan kalau ini ujian, aku akan timbul seperti emas. Dan dia berkata di ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, belajarlah kepada Ayub. Bahwa masalah kesulitan dan penderitaan itu adalah ujian supaya engkau naik kelas. Tuhan tuh ingin imanmu bertumbuh. Bukan iman stagnan. Naik turun, iman yoyo. Tahu iman yoyo? Naik turun. Atau iman tuh stagnan. Tuhan maunya iman tuh grafiknya naik. Tapi imanmu tidak akan bisa bertumbuh kalau engkau tidak mengalami masalah, badai, kesulitan, dan penderitaan. Emas yang murni adalah emas yang sudah dibakar dengan api yang begitu tinggi. Saya waktu melayani di kota Banjarmasin. Ada sebagian jemaat saya di sana itu tukang emas. Satu kali saya dibawa oleh pemilik toko emas yang jemaat saya dan juga pengurus gereja, dia akan ke tempat peleburan emas dia. Setelah sampai di sana, dia tunjukkan sebuah kaca beling. Dia berkata, Pak Nathan, ini beling untuk melebur emas. Saya pikir kok beling dibakar. Ternyata beling itu belingnya bukan beling biasa. Dia bisa tahan sampai ribuan derajat. Dan dia berkata untuk bisa memurnikan emas. Emas itu dimasukkan ke dalam beling ini. Lalu dimasukkan sedikit garam. Dibakar lumer semua. Di atas api yang ribuan derajat Celcius. Dibakar, setelah itu ada pemisahan. Nanti akan muncul emas yang murni. Dan akan dicetak kode 999. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat, emas yang murni ada angka 999. Itu sudah angka yang sempurna. Betul? Tinggal satu saja. 999 artinya 999 tambah satu saja di 1000. Artinya sempurna. Berarti untuk bisa mencapai tingkat iman, kesempurnaan iman, engkau harus dibakar sampai lumer. Engkau harus dihabiskan semuanya. Baru bisa menemukan iman yang murni. Kalau tidak, engkau tidak akan bisa naik kelas. Engkau tidak akan temukan iman yang murni seperti itu. Dan setelah Ayub lulus dari ujian, Tuhan kembalikan 2 kali lipat kepada Ayub. Lihat Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Betul gak 2 kali lipat? Saya itu penasaran loh setelah membaca Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Tuhan kembalikan 2 kali lipat dari keadaan Ayub. Dari kepunyaannya yang dahulu. 2 kali lipat. Lalu saya penasaran, saya coba cocokkan. Ternyata saya temukan benar-benar 2 kali lipat. Di mana 2 kali lipat? Kalau kita lihat hewan-hewan dia. Benar-benar 2 kali lipat. Kita baca ayat 12 sampai ke bawah. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000
ekor kambing domba. Yang awalnya hanya 7.000 menjadi 14.000. 2 kali lipat. 6.000 unta. Yang awalnya unta dia hanya 3.000. 1.000 pasang lembu. Yang lembu dia awalnya hanya 500 pasang. Sekarang menjadi 1.000 pasang. Dan 1.000 ekor keledai betina. Awalnya itu hanya 500 ekor keledai betina. Angkanya sempurna, angkanya persis. Silakan dicocokkan dengan Ayub pasal 1. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan Tuhan kembalikan kepada anak Ayub. 10 anaknya hilang, Tuhan kembalikan 10. Yang hilang itu 7 laki-laki, 3 perempuan. Dikembalikan lagi 7 laki-laki, 3 perempuan. Sempurna sekali angkanya. Selain itu, di dalam kitab Ayub dikatakan anak-anak Ayub itu ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Di seluruh daerah itu tidak ada anak yang lebih cantik daripada anak-anak Ayub. Luar biasa kan? Lalu ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Sampai punya cicit. Padahal dia 10 anak sudah hilang. Artinya Tuhan kembalikan umur Ayub. Diperpanjang loh. Apa yang Ayub alami sampai dia punya anak dewasa, Tuhan perhitungkan dan Tuhan kembalikan. Lalu ayat 17, maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Anda mau naik kelas? Hanya ada satu cara. Alamilah masalah kesulitan penderitaan. Karena di dalam setiap masalah kesulitan dan penderitaan, Tuhan ada di sana. Roma 8 ayat yang ke-8 sebagai ayat kesimpulan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 ini sudah sangat jelas. Setiap masalah kesulitan penderitaan Tuhan itu ada di sana. Dan Tuhan ingin agar engkau lebih mengenal Dia. Agar engkau imannya bertumbuh lebih tinggi lagi di dalam setiap masalah kesulitan dan penderitaan. 2 tahun sudah badai melanda dunia dengan COVID. Hampir 2 tahun kita juga tidak ada ibadah secara offline. Harapan saya di Januari 2022 dengan melihat kondisi COVID yang sudah turun, kita akan sudah mulai ibadah di gedung lagi. Harapan saya seluruh jemaat yang dulu kita beribadah, kita akan aktif kembali. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mengenal Engkau, percaya kepada Engkau, dan bersandar kepada Engkau. Namun tidak cukup bagi kami. Kami ingin lebih intim lagi dengan Engkau. Lebih mengenal Engkau. Dan merasakan kasih kuasa Engkau di dalam kehidupan kami. Karena itulah kami harus naik kelas. Dan untuk naik kelas kami harus alami ujian. Kuatkanlah iman kami. Berikanlah ketabahan, kesabaran kepada kami. Ketika kami menghadapi badai ujian itu sama seperti yang dialami oleh Ayub. Supaya iman kami lebih dimurnikan. Supaya level iman kami naik lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan doa penutup dan juga pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Diberkati kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kami
seluruh pengurus dan juga jemaat dan simpatisan mengucapkan terima kasih banyak Bapak Pendeta Nathan Junarwan yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Doa kami biarlah Bapak sekeluarga diberkati Tuhan Yesus, baik dalam kesehatan, dalam segala pelayanan dan aktivitas. Tuhan yang terus memberkatinya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, khotbah pengajaran berseri dengan tema pernikahan yang terdiri dari 15 judul telah selesai dikupas. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti topik itu, secara lengkap bisa ditonton kembali di link YouTube Jesus Christ Community. Bagikanlah khotbah-khotbah tersebut kepada anak-anak muda atau mudi, Bapak, Ibu, supaya mereka menjaga kekudusan dan memiliki landasan firman yang kuat dalam pernikahan mereka. Pengumuman kedua, sinode kita yaitu Gereja Yesus Kristus Allah Esa GAE telah membuka link YouTube yang khusus membuat pengajaran doktrin dengan nama Sinode GAE. Topik pengajaran yang telah diupload ada 2. Yang pertama, sakramen pembasuhan kaki yang terdiri dari 5 sesi. Yang kedua, sakramen baptisan air terdiri dari 8 sesi. Silakan kunjungi link YouTube Sinode GAE dan mohon kesediaannya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Pengumuman ketiga, Gereja GCC rencana akan memulai ibadah offline, yaitu ibadah di gedung pada bulan Januari 2022. Info selanjutnya akan menyusun dan dukung dalam doa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman keempat, telah dibuka pendaftaran peserta bedah buku karangan Pendeta Nathan Junarwan dengan tema Natal haruskah dirayakan? Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bedah buku lewat Zoom ini akan diadakan 5 kali pertemuan setiap hari Senin jam 7 malam sampai jam 9 malam. Diharapkan seluruh jemaat JCC dapat mengikuti bedah buku tersebut dengan mendaftarkan diri kepada Pendeta Tony Hartanto dengan nomor HP 0813 8863 3968. Pengumuman yang kelima, Yayasan Servia dalam waktu dekat akan membagikan sembako sebanyak 1.000 paket dengan nilai nominal 70.000 per paket atau dibilang 70.000 rupiah per paket. Bagi jemaat GCC yang memerlukan paket sembako itu bisa menghubungi Ibu Mincu dengan nomor HP 0816 1864 918. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satukan hati kita menaikkan doa syafaat ya dengan pokok-pokok doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit, yaitu Bapak Bong Jingjung, Papa dari Pendeta Nathan yang kena stroke dan dirawat di rumah. Bapak Pendeta Stefanus Abraham mengalami ginjal dan stroke. Ibu Nagawati dalam kesehatan dan jual rumah di Bogor. Biarlah Tuhan yang terus melawat, menyembuhkan mereka. Juga mungkin Tuhan dari beberapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami tidak mendapatkan kabar dalam kelemahan fisik, biar Tuhan saja yang menjamah melawat dalam sakit penyakit sehingga disembuhkan, dipulihkan dengan tangan kuasa Tuhan yang menjamah melawatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk kondisi COVID-19
yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia, agar pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan dan kedamaian di Indonesia, khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Kami juga berdoa Tuhan, kerinduan kami untuk pembelian gedung gereja ibadah JCC. Tuhan yang memberikan satu gedung yang terbaik Tuhan, tempat yang strategis untuk kami bersama-sama beribadah, untuk memuji, menyembah, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pengajuan dan pengurusan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri. Tuhan tolong agar dilancarkan semuanya. Ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Biarlah kami kembalikan semuanya hanya untuk puji, hormat, kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada hambanya Pendeta Nathan Junarwan untuk doa berkat. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan saudara-saudari. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun melalui Roh Kudus atas kehidupanmu. Apapun yang kau kerjakan akan memberikan hasil yang berlimpah. Segala sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Karena Dia dokter di atas segala dokter. Kemanapun engkau pergi, malaikat Tuhan akan melindungi langkahmu. Dan Dia juga akan menjauhkan engkau dari berbagai macam virus, bakteri, termasuk juga virus corona. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus akan turun di atas saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri dengan pujian di saat badai datang. Di saat badai menerpa, ku akan terbang bersamamu. Kapal kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi di saat badai. Di saat badai menerpa, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Allah dalam semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus berkati.